Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Raditya Wijaya Pori, nomor absen 4 dari kelas 11A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan saya. Yang pertama itu adalah proses penciptaan karya tari dimulai dengan ide dasar atau tema yang menginspirasikan koreografer. Yang pertama, menentukan ide, yaitu dengan gagasan awal yang dicatat. Nah, yang kedua, eksplorasi dengan menggunakan berbagai rangsangan seperti visual, audio, musik, kinestetik, alam, dan properti. Yaitu dan yang ketiga, menentukan tema. Tema harus bernilai, dapat ditarikan, dimengerti penonton. Contohnya, tari penarat menggambarkan kegembiraan. Yang kedua, tari heroik, terdapat tema kepahlawanan, pantomim, dramatik, dan non-dramatik, dan erotik. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah ini membantu menciptakan karya tari yang menarik dan bermakna. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Nadila Kusmawardani dari kelas 11A nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyeleksi gerak tari dan elemen-elemen properti lainnya. Yang pertama itu ada proses penghalusan gerak. Gerak tari adalah unsur utama yang bersifat ekspresif dan estetis, melibatkan anggota badan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan maksud koreografer. Gerak dalam tari tidak hanya merupakan gerakan sehari-hari, tetapi melalui proses stilasi dan distorsi diubah menjadi bentuk yang indah. Yang pertama ada stilasi. Stilasi adalah proses penghalusan gerak untuk menciptakan keindahan. Yang kedua yaitu ada distorsi. Distorsi adalah pemberontakan gerak dari bentuk aslinya untuk menciptakan variasi. Pengembangan gerak melibatkan perubahan volume, level, kesan, dan struktur dengan ketelitian dan dalam pengolahan agar menghasilkan bentuk gerak yang baik. Uji coba dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan keberlangsungan gerak yang rapi. Yang kedua yaitu ada evaluasi atau seleksi gerak. Setelah penghalusan, pemilihan gerak dilakukan untuk menyesuaikan dengan ide karya. Pemilihan harus efektif untuk menciptakan kualitas yang mantap. Tahapan akhir mencakup penggabungan unsur lain seperti musik, properti, dan busana. Yang pertama, level gerak. Level gerak terbagi menjadi 3, yaitu ada level tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi ada meloncat, melayang. Sedang ada membungkuk dan berdiri. Dan level rendah yaitu ada duduk dan berbaring. Yang kedua yaitu ada kepadatan density. Penataan penari di atas pentas harus indah tanpa terlihat penuh, dengan perhatian pada harmoni melalui irama sebagai pengiring. Yang kedua, komposisi penari sesuai jumlah. Yang ketiga yaitu rias dan busana yang mencerminkan tema. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kurang, saya ucapkan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fibitri Widiastuti dari nomor absen 36 dari kelas 11A. Pada kali ini saya akan menjelaskan konsep improvisasi dan juga proses improvisasi dalam gerak tari. Yang pertama ada konsep improvisasi. Improvisasi merupakan pengalaman secara spontan untuk mencoba-coba atau mencari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh waktu eksplorasi. Gerak improvisasi ini dikategorikan sebagai gerak yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua ada proses improvisasi. Nah, improvisasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, dimulai dengan melakukan gerakan-gerakan yang sederhana dari tiap anggota badan, mulai dari kepala, tangan, kaki, dan pinggang. Yang kedua, kembangkan gerakan-gerakan sederhana tersebut mulai dari tempat saja, kemudian berpindah sedikit demi sedikit. Yang ketiga, cobalah mendengarkan musik sebagai rangsangan
rangsangan dalam gerak-gerak tersebut. Yang keempat, cobalah melakukan improvisasi dengan menggunakan properti. Dan yang terakhir yaitu menggunakan motif-motif gerak yang sederhana. Itu saja paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandan Sirawan, saya nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam berkarya tari dan eksplorasi dalam berkarya tari. Yaitu ada pertama prosedur berkarya tari tradisi, yaitu pencipta tari tradisi mencerminkan budaya masyarakat dan sering lahir dari peniru kehidupan sehari-hari seperti tari nelayan dan tari petani. Seniman mengolah gerakan alami menjadi bentuk tari yang estetis. Yang kedua ada sumber inspirasi yaitu peniru perilaku manusia dan meniru perilaku binatang. Eksplorasi gerak adalah proses penemuan gerakan yang dilakukan secara terstruktur atau spontan dengan sumber dari lingkungan sekitar, buku cerita, alam, dan binatang. Contoh eksplorasi gerak yaitu contoh gerak untuk Rahwana dan Ramayana, Gagah dan Jatuh Cinta. Kerangka isi karya tari untuk menggambarkan eksplorasi susunan kerangka isi seperti penari memasuki panggung menggambarkan karakter Rahwana, dan kerangka seperti di atas eksplorasi akan cepat menghasilkan gerak-gerak yang diinginkan. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om. Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Materi Adi Putra, usia 33 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan saya mengenai komposisi tari. Komposisi tari adalah seni untuk merancang gerakan untuk menciptakan koreografi yang estetik dalam tari. Elemen utamanya itu meliputi gerak. Gerak terdiri dari gerak wadah, gerak murni, dan gerak maknawi. Yang kedua itu ruang. Ruang mencakup ruang pentas, ruang yang diciptakan dan ruang yang diciptakan oleh penari, termasuk posisi, level, dan jangkauan gerak. Yang ketiga itu tenaga. Pengaturan tenaga penting untuk menghasilkan gerakan yang indah. Yang keempat itu waktu. Waktu mencakup ritme dan tempo yang menentukan kecepatan dan dinamika gerakan tari. Yang kelima itu tema. Tema adalah dasar garapan tari yang dipilih oleh koreografi untuk memperkuat makna dalam tari tersebut. Yang keenam itu dramatik, yaitu desain dramatik. Desain dramatik adalah tahapan emosional untuk menuju klimaks. Yang ketujuh itu desain atas. Desain atas adalah kesatuan gerakan tubuh dan properti termasuk berbagai jenis desain. Yang kedelapan itu dinamika. Dinamika adalah perubahan dalam tari yang membuatnya menarik. Yang ke-9 itu desain musik. Desain musik adalah pola ritmis yang menyelaraskan gerakan tari dengan musik. Yang ke-10 itu properti. Properti adalah perlengkapan untuk memperkaya gerakan dalam tarian. Yang ke-11 itu tata rias dan busana. Tata rias dan busana itu menentukan karakter dan tokoh dalam tari. Yang ke-12 itu ada lampu. Lampu adalah pencahayaan untuk menciptakan suasana dalam tarian. Yang ke-13 itu tata panggung. Tata panggung untuk tempat pertunjukan tari. Dan yang terakhir ada komposisi. Komposisi adalah untuk mengatur jumlah penari dan formasi gerak tarian. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.